Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa hujjatallahi 'alan nasi ajma'in. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, malam ini kita lanjutkan kajian kita dan insyaallah malam ini kita memasuki kajian untuk surat At-Takatsur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan surat At-Takatsur ini, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau, tafsir Al-Qur'anil Azim, menyatakan bahwa surat At-Takatsur itu termasuk surat Makkiyah. Sering kita sampaikan bahwa di dalam surat Makkiyah banyak Allah hadirkan dari sisi susunan. Misal di ayat yang pertama Allah memulai dengan Alhaakumut takatsur, berakhiran huruf ra. Kemudian ayat kedua hatta zurtumul maqabir, huruf ra. Ini bagian dari i'jazul Quran dari sisi lafaz. Kemudian di ayat berikutnya kalla sawfa ta'lamun, berakhiran huruf nun. Thumma kalla sawfa ta'lamun, berakhiran huruf nun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, huruf nun. Kemudian di ayat berikutnya hampir mirip dengan huruf nun, yaitu huruf mim. Latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Jadi itu keindahan dari sisi susunan Al-Qur'an. Kenapa surat Makkiyah Allah hadirkan untuk masyarakat Mekah yang berada pada puncak ketinggian bahasa. Ya.
fasahatul kalam itu ada pada mereka. Karena itu setiap pada saat musim-musim di mana ada peristiwa hadirnya para pedagang ke pasar Ugad, kemudian ada perlombaan adu syair. Mereka-mereka yang syairnya masuk kategori urutan 3 besar itu digantung di Ka'bah. Karena itu diistilahkan dengan al-mu'allaqat, bait-bait syair yang digantungkan. Karena memang ketinggian bahasa yang dimiliki oleh orang Arab, Allah hadirkan Al-Quran untuk tahaddian, memberikan tandingan kepada kemampuan bahasa mereka. Dan ini salah satu i'jazul Quran itu di situ. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, terkait dengan ayat ini, penjelasan dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau banyak menampilkan beberapa penjelasan. Seperti biasa, setiap Imam Ibnu Katsir menampilkan dalam tafsirnya, karena memang Ibnu Katsir termasuk ulama yang dikatakan dengan ahli tafsir yang menggunakan konsep manhaj atau manhaj beliau, manhaj Ibnu Katsir fi tafsiril Quran. Jadi Imam Ibnu Katsir rahimahullah itu mempunyai konsep dalam menafsirkan Al-Quran. Apa kata beliau? Dan itu terlihat di mukaddimahnya. Karena itu nanti kita cermati dalam memahami tafsir surat Al-Takatsur ini bagaimana penjelasan beliau. Manhaj beliau itu adalah yang pertama, tafsirul Quran bil Quran. Nah, itu konsep beliau. Jadi menafsirkan Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Kenapa kata beliau? Fama ujmila fi mawdi'in wa qad fussila fi mawdi'in akhar. Kalau di dalam satu ayat ini Allah sebutkan secara global, maka Allah akan menjelaskan di tempat lain secara terperinci. Begitu. Yang kedua, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, fa in a'yaka dzalika, kalau engkau tidak jumpai tafsirul Quran bil Quran, maka adalah dengan cara tafsirul Quran bis sunnah. Nah, menafsirkan Al-Quran dengan sunnah. Kenapa? Alasannya fa innaha syarihatun lil Quran. Karena as-sunnah itu penjelas daripada Al-Quran. Wa mubayyinun lahu. Wa mubayyinun. Oh subhanallah, permanen itu. Ya, berarti ada yang bawa apa namanya? Hand sanitizer. Saya di mobil ada. Iya, cuman lama. Antum ambil di depan. Jadi yang kedua, mubayyinun lil Quran. Karena memang as-sunnah juga sebagai penjelas. Kalau tidak dapat tafsirul Quran, maka dengan al-sunnah, dengan tafsirul Quran bi aqwalis sahabah, dengan pendapat-pendapat para sahabat. Kalau tidak dapat, baru kemudian mengacu kepada tafsirul Quran dengan
ahli lughah. Ya, bi ahli lughah. Jadi orang yang ahli bahasa. Karena ahli bahasa berarti ya orang yang memang memahami bahasa Arab. Nah, kita ambil contoh berkenaan dengan surat At-Takatsur ini. Beliau mengambil penjelasan untuk tafsirul Quran dengan sunnah. Qala mu'allif rahimahullah dengan sanadnya an Abdullah ibn Sikhir an abihi as-Sikhir. Coba para ulama terdahulu itu nggih. Syukran. Ya, tisu. Ya, nanti lah ya. Ya, tuh, ini lagi. Muskilah, simpen. Ya. Jadi beliau kata Imam Ibnu Katsir dengan dari sanadnya meriwayatkan dari Abdullah ibn Sikhir an abihi. Berarti siapa? As-Sikhir. Jadi anak meriwayatkan hadis dari ayahnya. Berarti para sahabat itu sukses untuk menghadirkan anaknya sebagai pelanjut dakwah. Kenapa? Karena beliau an Abdullah ibn Sikhir an abihi. Jadi Abdullah bin Sikhir meriwayatkan hadis an abihi dari ayahnya. Qala As-Sikhir radhiyallahu an menuturkan intahaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya datang, artinya sampai bertemu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di saat As-Sikhir radhiyallahu an itu datang, Rasulullah SAW sedang Rasulullah sedang membaca Alhaakumut Takatsur. Alhaakumut Takatsur. Ya, sungguh binasalah ya mereka-mereka yang berbangga diri. Ya, okay. Telah melalaikan. Yaqulu, kata Rasulullah SAW, yaqulu ibnu Adam mali. Jadi kata Rasulullah SAW menyatakan anak keturunan Adam nanti akan mengatakan dengan ungkapan mali, hartaku, begitu. Wahallaka min malika, kata beliau lanjutannya, wahallaka min malika illa ma akalta. Tidaklah engkau memiliki harta kecuali, ya. Jadi tidaklah hartamu itu kecuali 3. Ma akalta fa'afnait. Jadi harta itu ada 3 model. Ma akalta fa'afnaita. Apa yang kamu makan dan ini kemudian endingnya kemana makanan itu? Ya, ada yang berbentuk al-lahm, daging, dalam tubuh kita. Ada yang dalam bentuk kotoran, mohon maaf. Yang kedua, au labista fa'ablaita. Labista, engkau pakaian, fa'ablaita. Kemudian pakaian ini akan usang.
au tasaddaqta fa amdaita, atau engkau sedekahkan kemudian ya berlalu sudah, nanti menjadi simpanan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, Imam Ibnu Katsir menampilkan hadis ini untuk menjelaskan bahwa berbangga dengan harta tidak ada untungnya. Nanti penjelasannya saya sampaikan, saya kutip dari ahli tafsir yang lain. Yang kedua, Imam Ibnu Katsir menambah riwayatnya, wa ma siwa dzalika, selain dari tiga ini, fadzahibun, maka akan engkau tinggalkan. Nggih. Kalau sudah ditinggalkan, apa yang terjadi? Menjadi al-wirathah, menjadi harta warisan. Jadi yang kita makan juga selesai, habis. Yang kita pakai dalam bentuk pakaian, kendaraan pun juga akan usang. Yang tersisa hanya sedekah. Kalau tidak disedekahkan, maka akan menjadi barang warisan. Kalau menjadi warisan, bisa mengantarkan anak dan cucunya kepada kebahagiaan, tapi yang sering terjadi menjadi sebab permusuhan dan gontok-gontokan. Itu gara-gara warisan. Kemudian Imam Ibnu Katsir untuk menjelaskan tentang hadis ini, ayat yang pertama, mengutip hadis yang lain bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yattabi'ul mayyita thalathatun. Jadi mayit itu diikuti oleh tiga hal. Ya. Fayarji'u ithnan wa yabqa ma'ahu wahid. Siapa yang mengikuti? Yattabi'uhul mayyit. Salah satu. Yang pertama adalah ahluhu. Jadi ketika meninggal, keluarganya ikut mengantarkan ke pemakaman. Kemudian maluhu. Dan yang ketiga amaluhu. Hartanya ditinggal menjadi wirathah. Anak dan istrinya kembali, cucunya kembali ke rumah. Sehingga yang tersisa apa? Yang menemani di kegelapan itu hanya amalnya saja. Tidak ada yang lain. Karena itu Bapak Ibu sekalian, Imam Ibnu Katsir sekali lagi menyatakan bahwa makna atau kandungan secara umum dari ayat ini adalah agar kita memahami dan tidak perlu lagi berbangga-bangga dengan kekayaan yang kita miliki. Nah, sekarang kita coba cermati di ayat yang pertama, alhaakumut takatsur. Alhaakum ay syagalakum hatta syagalakum hatta lahawtum an ma huwa ahammu an dzikrillah wal qiyam bi ta'atih. Jadi asalnya dari begini Pak, alha yulhi, itu bahasa kita melenakan atau melalaikan. Nah, karena di sini kembali kepada orang mukmin,
kembali kepada alhaakum. Kum di sini adalah orang-orang mukminun. Jangan sampai at-takatsur. At-takatsur. Takatsur ini penjelasannya, ini saya kutip dari penjelasan Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah dalam tafsir beliau, tafsir untuk juz ammah. At-takatsur bil mal, berbangga, banyaknya harta melalaikan orang-orang. Ya. Dan ini kita bisa lihat dalam surat Al-Kahfi, yang ketika mereka berada dalam kebun, gitu. Yang kedua, ada at-takatsur bil qabilah, dengan suku. Siapa Anda? Jalur nasab dengan Rasul, jalur nasab dengan Abu Bakar, gitu ya. Asalkan tidak jalur nasab dengan Abu Lahab, gitu. Ini kabilah, at-takatsur. Jadi merasa dengan banyaknya harta dan dari unsur kabilah melalaikan, atau berbangga dengan biljah, kedudukan, gitu. Dan ini banyak yang terperdaya ini. Misal jenengan sebelumnya tidak ada jabatan di tengah-tengah masyarakat, tiba-tiba ikut pilek, kemudian terpilih menjadi anggota DPRD. Karena jumlah suaranya dan partainya terbesar, akhirnya jadi ketua DPRD. Ketua DPRD itu ada kendaraan dinas, ada supir dinas, supirnya ada. Ya, ketika kemudian jadi ketua DPRD, beliau di rumah, telepon, siap berangkat. Yang nyetir pun sudah siap, tasnya di atas meja. Ketika udah keluar, siapa yang ngambil? Rata-rata supir masuk. Pintu dibukakan atau buka sendiri? Dibukakan. Sudah. Nanti mau masuk parkiran kantor DPRD, buka jendela, satpam berdiri. Nah, begitu enggak? Berhenti parkir, siapa yang bawa tas? Supir lagi diantarkan. Nah, ketika di mana-mana posisinya selalu di depan, gitu, begitu. Ini sementara aja kedudukan, sehingga terkadang menggunakan posisi untuk keperluan tertentu, artinya supaya dihormati dan lain sebagainya. Giliran tidak terpilih lagi berikutnya, apakah Pak Sopir dan Satpam akan hormat seperti yang dulu? Tidak. Karena itu tidak boleh at-takatsur biljah. Jangan sampai ini melalaikan gitu. Karena ini sementara sifatnya. Apalagi kalau kemudian menyadari posisi sebagai rais, pimpinan itu sebagai sayyidul qaum. Sayyidul qaum khadimuhum. Pemimpin itu mereka yang melayani. Tapi tatanan sistem di tempat kita justru pemimpin itu dilayani. Ini bedanya. Bukan berarti kita tidak boleh. Boleh. Silahkan jadi ketua DPRD. Cuman jangan sampai jabatan ini melalaikan kita dari melaksanakan apa kata Imam Ibnu Katsir, an ma huwa aham, melalaikan dari zikrullah. Jadi jangan sampai
melalaikan dari zikrullah, mengingat Allah dan taatullah, dan taat kepada Allah. Gitu. Ada juga yang terperdaya karena al-ilmu bil ilmi. Dan ini bahaya, karena itu kan ada yang dikatakan sebagai ulama usu, ya, ada ulama saleh. Ini bahaya. Jadi kenapa ketika terlena dengan ilmu, kemudian terlena dari ingat kepada Allah, zikrullah, terlena dari taat kepada Allah, maka bukan lagi mengantarkan menjadi yang terbaik, tapi justru masuk dalam ini, waliyadzubillah. Jadi ini penjelasannya. Al-khitab, firman Allah, alhaakumut takatsur li jami'il ummah. Ini untuk seluruh umat. Tidak hanya di masa Rasul, tetapi juga di masa kita saat ini. Illa annahu yukhassas biman syagalathum umurud dunya. Akan tetapi ini terkhususkan atau dikhususkan bagi mereka-mereka yang justru disibukkan dengan urusan dunia. Bapak Ibu sekalian, ini hadis riwayat Imam Bukhari patut untuk menjadi renungan. Kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, wa fis sahih anna Allah Ta'ala yaqulu yaumal qiyamah. Dalam hadis yang sahih, dalam as-sahih ini bisa dalam riwayat Imam Bukhari. Anna Allah yaqulu yaumal qiyamah, Allah berfirman pada hari kiamat, ya Adam, wahai Adam alaihissalam. Fayaqulu, Nabi Allah Adam menjawab, labbaika wa sa'daika wal khairu biyadaika. Aku penuhi panggilanmu ya Rabb, dan kebahagiaan untukmu, kebaikan itu ada di tanganmu. Fayaqulu akhrij min dzurriyyatika ba'tsan ilan nar. Keluarkan dari keturunanmu sekelompok orang yang ada di neraka. Qalu wa ma ba'tsun nar? Qala, ini kata dalam hadits qudsi, min kulli alfin tis'umi'atin wa tis'ata wa tis'in, berarti setiap 1 juta anak keturunan Adam alaihissalam, ya, setiap 1 juta 999. Jadi 900.099 orang, wahidun fil jannah wal baqi finnar. Jadi kalau 1 juta hanya 1 yang masuk surga, yang berada di neraka 999 orang. Satu, Pak. Ya. Wahidun fil jannah wal baqi finnar. Berarti kan ayat ini memberikan informasi kalau penduduk saat ini, penduduk dunia 5 miliar. Yeah. 5 miliar. Berarti tidak banyak. Oke. Lega di surga ini. Apa sebabnya? At-takatsur bil mali wa bil qabilati wa bil jahi wa bil ilm. Karena berbangga itu. Ya, ini kan masuk kabilah, kelompok ormas, ya, tidak boleh.
wa kullu ma yumkin ayyaqa fihi tafakhur. Karena itu kata Allah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sampai kalian itu nanti wafat. Zurtumul maqabir itu bukan ziarah kubur, betul. Artinya hatta sirtum ilaiha wadafantum fiha, wadufintum fiha, sampai engkau dikubur, diantar ke sana dan dimakamkan di sana. Berarti ayat ini memberikan informasi kepada kita bahwa pada asalnya manusia itu berbangga dengan harta, berbangga dengan kabilahnya, berbangga dengan kedudukan dan jabatannya, berbangga dengan ilmunya, termasuk bangga dengan anak-anaknya, prestasi. Begitu. Ini pada ketentuan asalnya. Karena itu yang menarik yang disampaikan Imam Ibnu Katsir itu kemudian mengutip apa yang dialog yang terjadi antara Maimun bin Mihran. Maimun bin Mihran ini seorang tabi'ut tabi'in. Kata Maimun bin Mihran, kuntu jalisan inda Umar bin Abdul Aziz. Jadi sahabat generasi tabi'in dalam hal ini Maimun bin Mihran itu bertemu dengan Umar bin Abdul Aziz. Ketika bertemu dengan Umar bin Abdul Aziz, di saat itu Umar bin Abdul Aziz sedang membaca alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Di saat membaca ayat itu, sakata Hunayha. Umar bin Abdul Aziz berhenti sejenak. Okay. Jadi para ulama itu kalau mencermati ayat, melakukan tadabbur itu berhenti. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Beliau berhenti sejenak. Faqala, kemudian memanggil Maimun bin Mihran. Ya Maimun, ma'aral maqabir illa ziyaratan. Wahai Maimun bin Mihran, aku tidak melihat tempat pemakaman itu kecuali sebagai sarana untuk ziarah. Wa ma lizairi buddun an yarji'a ila manzilihi. Dan setiap orang yang berziarah pasti nanti akan kembali ke tempatnya. Apa maksudnya? Ya akan dimakamkan juga. Jadi Umar bin Abdul Aziz ketika membaca ayat itu berhenti dan kemudian ingat, membayangkan bagaimana nanti beliau akan dimakamkan. Subhanallah, itu Umar bin Abdul Aziz. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Apa maknanya? Sawfa ta'lamuna akibata amrikum idza raja'tum ilal akhirah. Wa anna hadha takatsur la yughnikum wa la yanfa'ukum. Kalla sawfa ta'lamun. Sekali-kali tidak kamu akan melihat akibata amrikum. Nah, penjelasan Imam Ibnu Katsir itu sawfa ta'lamuna, ini saya perlu tuliskan, sawfa ta'lamuna amrakum idza raja'tum
ilal akhirah wa anna hadha takathur la yanfa'ukum jadi pasti kalian akan mengetahui urusan kalian akhir idza raja'tum ilal akhirah, ketika kalian kembali ke akhirat. Berarti pada saat kapan? Di padang mahsyar. Ternyata wa anna hadzal takatsur, bangga dengan keilmuan, bangga dengan jabatan, bangga dengan jalur nasab, bangga dengan kedudukan, itu tidak ada manfaatnya sedikit pun. La yanfa'ukum, tidak akan memberikan manfaat. Karena tidak beri manfaat, mana yang bermanfaat? Yang tadi disampaikan dalam hadis yang pertama itu, yaitu amaluhu, sadaqah tuhu, terus ilmu. Jadi ini yang beramal. Karena itu Bapak Ibu sekalian, semangat kita yang harus kita hadirkan dalam diri kita adalah ketika Allah menyatakan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Jadi ayat itu yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari kiamat nanti bumi, jadi al-ard, menceritakan tentang kabarnya, dan penjelasan para ulama itu memberikan penjelasan in khairan fa khairun wa in syarran fa syarr. Di mana saja kita berada, kalau kita melakukan kebaikan, maka bumi itu yang akan menjadi saksi kebaikan kita. Kalau di tempat itu kita melakukan keburukan, maka bumi itu akan menjadi saksi akan keburukan kita. Karena itu semangat kita adalah di mana saja itu menabur kebaikan. Zar'ul hasanah. Di mana saja kita menabur kebaikan. Dan kita tidak boleh menganggap remeh kebaikan sekecil apapun. Sekecil apapun amal kebaikan itu akan menjadi besar di sisi Allah ketika kita lakukan ikhlas. Sekecil apapun. Misal ketika kita sedang, saya belajar dari supir bis. Supir bis itu buanter, kemudian mau nyalip, dipepet oleh bis yang lain pada rebutan penumpang. Salip lagi, dipepet lagi, seret, buka kaca. Ketika nyalip itu buka kaca, assalamualaikum. Diam. Di sini terus pelan, ini juga pelan. Itu saya belajar dari situ, dari supir. Luar biasa. Di saat dalam kondisi berhenti, assalamualaikum. Ya sudah, akhirnya jalan. Terus itu luar biasa, Pak. Hanya dengan salam menebar senyum itu sudah kebaikan, Pak. Kalau dia beriman, kan standarnya di situ. Ya. Makanya jangan pernah melihat seseorang itu amal seseorang, jangan pernah. Sekecil apapun kebaikan itu di mata Allah besar. Kapan? Ditentukan oleh ini. Keikhlasan dalam aktivitas. Karena itu pesan Abu Bakar, la tahkiranna minal ma'rufi syai'ah. Jangan pernah kita meremehkan kebaikan walau antal qawajha ahika, meskipun hanya menebar senyum ke saudara.
Jadi ini, karena itu mestinya kita yang sering hadir dalam pengajian itu lebih sumeh mestinya. Ya, lebih sumeh. Bukan justru sebaliknya. Yang terjadi karena kadang berbeda guru ngaji, berbeda ustadz, itu sudah tidak saling sapa. Ini ada masalah berarti di sini. Kenapa? Karena konsep Rasulullah SAW adalah menebar kebaikan. Jadi ketika kita senyum kepada orang lain, itu kan kita menghadirkan energi positif. Sebaliknya ketika kita bermuka masam, itu energi yang kita hadirkan adalah energi negatif. Kalau energi negatif nanti akan didorong oleh sifat hasad. Coba jangan cermati baik sekalian. Kalau kita mau belajar sedikit, ya, Habil dan Qabil, gitu, itu terjadi pembunuhan gara-gara hasad, gara-gara iri. Yang satu istrinya ganteng, istrinya cantik, mohon maaf. Yang satu istrinya pas-pasan. Ini kan gara-gara ini, toh. Akhirnya, padahal istri kita itu yang terbaik yang Allah pilihkan untuk kita. Nggak usah cari lihat yang lain. Kalau sudah diikat dengan ikatan Ustaz Abdan, ya. Kalau sudah Qabil tuh sudah, ya, kalau sudah istri kita itu yang terbaik, meskipun di sana ada artis yang lebih kutilan, kurus tinggi langsing, sudah istri antum lebih baik, ya, begitu. Dan kemudian kita jangan sibuk dengan melihat bercermin lama, hidung sampai dipakai jepitan supaya kelihatan mancung. Yang jelas Allah ciptakan untuk kita itu yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan bibir kita yang Allah hadirkan itu memang cocok dengan tubuh kita. Nggak usah operasi plastik sudah. Itu yang terbaik. Ya. Kalau kemudian itu saja kita tidak syukuri, repot. Bahaya. Jadi di sini hasad. Karena itu Bapak Ibu sekalian, hanya 3 ini. Amal kita, karena itu semangat di mana saja kita berada, semangat kita adalah menaburkan kebaikan. Saya ada seorang ustadz itu pertama kali mendirikan di daerah yang 30% muslim, 7% non muslim. Itu. Yang 30% ini kalau dilihat komitmen keagamaannya tidak sampai 10%. Alias lebih banyak KTP-nya saja. Bahkan ketika disuruh mengucapkan syahadat, monggo mengucapkan syahadat. Syahadat niku nopo to? Karena saya sudah ke sana, diajak keliling. Beliau mendirikan di situ. Tapi qadarullah, saya ke sana tahun 2014. Ke sana lagi tahun 2019. Berbalik. 70 muslim, 30-nya non muslim. Bahkan yang menarik dari beliau itu yang saya harus banyak belajar. Ketika anak-anak non-muslim ini berangkat ke sekolah, pakai baju sekolah SD-nya itu, beliau berhenti. Anak-anak ini langsung berdiri, berhenti mendekat ke mobil, buka kaca mobil beliau. Mereka cium tangan, kemudian dikasih, ayo ini untuk jajan bersama ya, harus belajar rajin, berangkat ke sekolah, tidak boleh kemana-mana. Siap Pak Ustadz. Gitu. Padahal ketika saya tanya Ustaz, mereka bukan tidak seagama dengan kita, tidak seakidah. Tapi saya berharap kalau orang tuanya sulit, kita harap dari keturunan mereka lah yang nanti akan hadir orang-orang muslim hebat.
Itu luar biasa. Jadi semangatnya, dan sekarang sudah mendirikan 5 pondok pesantren di 5 desa. Dan pesantrennya tidak ada pagernya sama sekali. Itu luar biasa. Ya, sudah bisa. Oke. Kita lanjut sedikit, oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, semangat kita adalah menabur kebaikan. Karena apa? Ini yang bermanfaat. Ilmu kita dan sedekah kita. Oke. Kalau kita bisa membangun rumah mewah di dunia, dalam hal ini rumah yang kita tinggali, dan itu sesungguhnya sementara, paling usia kita hanya menempati itu 40-50 tahun saja. Setelah itu tidak. Kemana kita harus? Kalau kita bisa membangun rumah kita yang lebih besar, lebih bagus, mestinya rumah Allah lebih layak untuk kita dahulukan. Kenapa? Karena ini yang nanti memperberat timbangan amal kebaikan. Dan itu yang akan menjadi sebab Allah tenangkan hidup kita pada saatnya. Kenapa? Saya kutip penjelasan Al-Imam, mohon maaf, saya kutip dari penjelasan Sayyid Qutb rahimahullah. Sayyid Qutb luar biasa dalam hal ini. Kata beliau, sebentar. Sayyid Qutb mengutip ketika penjelasan ayat, nanti saya kutip penjelasannya ya. Kalau ta'lamuna ilmal yakin, kalau kalian mengetahui betul dengan sebenar-benarnya, latarawunnal jahim, kalian pun juga akan melihat balasan terburuk ketika terlalaikan dengan dunia. Thumma latarawunnaha 'ainal yakin, thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Saya kutip penjelasan Sayyid Qutb rahimahullah. Lau alimtum haqqal ilm, kalau seandainya kalian mengetahui dengan pengetahuan yang sebenar-benarnya, lima alhaqumut takatsur, lamma alhaqumut takatsur an talabid daril akhirah, ketika semangat berbangga itu telah melalaikan kalian dari mencari kehidupan di akhirat kelak, hatta sirtum ilal maqabir, sampai akhirnya kemudian kalian dimakamkan ya. Setelah itu tsumma latus'alunna yauma idzin, nanti kalian akan ditanya oleh Allah an syukri ma an'amallahu bihi alaikum. Jadi di ayat terakhir beliau memberikan penegasan tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im. Ini beliau berikan penjelasan, sungguh kalian akan ditanya oleh Allah. Naim apa itu? Berkenaan dengan syukur, syukrikum, tentang syukur kita terhadap nikmat Allah apa? As-sihah, kesehatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, tsumma latus'alunna, kemudian nanti pada hari kiamat itu kita akan ditanya oleh Allah tentang nikmat yang Allah anugerahkan. Yang pertama nikmat sehat. Yang kedua wal amni, rasa aman. Nikmat rasa aman. War rizki, nikmat berupa rezeki. Ma idza qabaltum bihi ni'amu min syukri wa ibadatihi. Jadi subhanallah, kita akan ditanya oleh Allah tentang anugerah kesehatan, anugerah dalam kondisi aman, kemudian rezeki. Terkait dengan rezeki, penjelasannya adalah pertama, min aina niltum, dari mana engkau dapatkan.
Ya, min aina niltumu. Jadi ketika kita mendapatkan rezeki ditanya dari an-nail. Bagaimana dari mana mendapatkannya? Yang kedua, wa fima anfaqtum. Anfaqtum. Di mana kita nafkahkan? Amin ta'atin, apakah kita nafkahkan dalam ketaatan? Wa fi ta'atin. Jadi apakah kita mendapatkan dari harta ini di saat kita melakukan kebaikan, kemudian kita infakkan dalam ketaatan, atau fi ta'atin, tetap berada dalam ketaatan, au mim maksiatin, bertanya, atau kita mendapatkan dari maksiat, atau jadi mendapatkan dari jalan tidak halal, kemudian diinfakkan di jalan fi maksiat. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ar-rizki ini kita ditanya dari mana kita mendapatkan, apakah mendapatkan dari jalur ketaatan, kemudian kita infakkan di jalan ketaatan, atau mendapatkannya dari jalur maksiat, atau kemudian kita nafkahkan dalam kemaksiatan. Am min haramin, atau justru dapatnya dari haram, diinfakkan ke jalan yang haram. Wahal syakartu, nah ini pertanyaan kata Sayyid Qutb, wahal syakartu, apakah dengan begitu kalian sudah bersyukur? Jadi Bapak Ibu sekalian, berarti ketika kita mendapatkan dari jalur yang halal, dari jalur ketaatan, dan diinfakkan di jalan yang halal dan dalam ketaatan kepada Allah, berarti kita telah bersyukur. Ketika kita peroleh dari jalur yang tidak benar, kemudian dari sisi maksiat, kemudian dibelanjakan dalam kemaksiatan, berarti kita belum bersyukur. Begitu Bapak Ibu sekalian. Makanya saya ingin menutup kajian ini dengan saya bacakan kisah dari sahabat Ikrimah. An Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Ikrimah bin Abi Jahl radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, annahu sami'a Umar bin Al-Khattab. Umar radhiyallahu anhu menuturkan, kharaja Rasulullah sallallahu inda dhahirah. Rasulullah sallallahu keluar dari rumah beliau di saat terik matahari, artinya setelah sholat zuhur. Fawajada Abu Bakrin fil masjid. Abu Bakar dilihat oleh Rasul berada di masjid. Akhirnya Rasulullah bertanya, ma akhrajaka hadhihi sa'ah, wahai Abu Bakar, kenapa engkau keluar di siang hari di tengah terik matahari yang sangat panas? Abu Bakar menjawab, akhrajani alladhi akhrajaka ya Rasulullah. Yang membuat aku keluar rumah di siang yang sangat panas ini, seperti yang menyebabkan engkau keluar dari rumah engkau. Di saat sedang berdialog, wajah Umar bin Khattab. Datanglah Umar bin Khattab. Faqala, Rasulullah bertanya, ma akhrajaka ya ibn al-Khattab? Apa yang menyebabkan Anda keluar dari rumahmu di siang yang penuh terik ini? Qala akhrajani alladhi akhrajakuma. Saya keluar ini seperti yang menyebabkan engkau berdua, Rasul dan Abu Bakar. Karena itu kata Rasulullah SAW, kalau begitu
Mari kita bergerak. Ketika bergerak meninggalkan masjid menuju ke kebun kurma. Dalam perjalanan itu, perjalanan menuju kurma, Rasulullah singgah di rumah Abul Haytham Al-Ansari. Abul Haytham Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah pertama kali yang masuk ke rumah, mengetuk pintu dan mengucapkan salam dan meminta izin. Ketika beliau meminta izin masuk, istri beliau Ummu Haytham itu mendengar percakapan Rasulullah dengan Abul Haytham. Akhirnya Abul Haytham ke kebunnya, kemudian memotong kurma yang siap untuk dinikmati, dibawa ke rumah. Dalam kondisi itu kemudian Abul Haytham, istrinya, ikut di belakangnya membisikkan, ambillah kurma, kemudian ambillah air yang segar untuk Rasul. Ternyata beliau kemudian memasak hidangan. Setelah selesai, Abul Haytham datang mempersilahkan Rasulullah menikmati kurma itu. Ternyata Ummu Haytham menyiapkan juga makanan. Setelah selesai, Rasulullah mengatakan begini, hadzan na'im alladzi tus'aluna anhu yaumal qiyamah. Ini nikmat yang nanti kita ditanya oleh Allah dengan kenikmatan yang baru kita nikmati ini. Apa sebabnya para sahabat keluar dari rumah termasuk Rasulullah? Jawabannya al-ju'u, karena dalam kondisi lapar. Ketika Abul Haytham membuka pintu yang hadir Rasul, maka Ummu Haytham langsung mempersiapkan diri ikraman lidzaif, memuliakan tamu. Karena itu Rasulullah SAW memberikan kabar gembira untuk keluarga ini. Yang saya maksudkan dari kisah ini Bapak Ibu sekalian, bahwa apapun yang kita nikmati akan kita pertanggungjawabkan kelak di saat kita menghadap Allah. Karena itu kita berusaha semaksimal mungkin melakukan kebaikan-kebaikan. Jangan sampai terlintas dalam benak kita merancang strategi buruk atau merancang untuk melakukan keburukan kepada orang lain. Tapi semangat kita adalah di mana saja kita berada, kebaikan harus selalu kita taburkan. Ini barangkali Bapak Ibu sekalian yang kita bisa sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan berbahagia ini menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hadirnya kita dalam majelis ilmu mudah-mudahan Allah jadikan sarana Allah untuk meninggikan derajat kita di sisi Allah, mengampuni dosa-dosa kita, dan kemudian mengantarkan kita semua menjadi orang-orang yang memperoleh husnul khatimah. Rizki yang Allah titipkan kepada kita mudah-mudahan menjadi rizki yang membawa keberkahan dalam rumah tangga kita, mengantarkan kesolehan dan kesolehatan anak cucu kita, dan mudah-mudahan sebagai pengantar kita untuk dipertemukan oleh Allah di surga kelak bersama keluarga besar kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kita akhiri majelis ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, siapa yang ada?